Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها الحاضرين ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberi kenikmatan menjadi hamba Allah Ta'ala yang berada di dalam ketaatan. Semoga ikhtiar kita melakukan ketaatan ini diterima oleh Allah sebagai amal salih, menjadi pemberat timbangan amal salih kita di yaumul hisab, dan semoga amal-amal yang kita kerjakan ini menjadikan dosa-dosa kita terhapus karenanya. Amin Allahumma amin. Taib jamaah, kita masih membahas Kitabul Jami dan kita telah sampai di hadis yang pertama dalam bab zuhud dan wara'. Di pertemuan yang lalu kita sempat membahas hadis berbicara tentang halal haram dan yang ada di antara keduanya adalah syubhat. Sempat kita bahas kemarin dan sempat ada pertanyaan tentang bagaimana status kondisi binatang darat, bintang air dan seterusnya. Sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu berkenaan tentang buaya, halal ataukah haram, kita telah sampaikan kemarin para ulama khilafiyah di dalamnya. Maka kalau ada khilafiyah di dalamnya sebaiknya dihindari. Ya, kalau ada khilafiyah di antara ulama sebaiknya dihindari. Sebagian ulama mengatakan itu adalah halal karena dia termasuk binatang air. Ada yang mengatakan dia binatang reptil. Ya, maka dikatakan haram. Apapun itu, kalaupun dia termasuk binatang darat, ya, dia binatang darat, dia reptil gitu. Dia bertaring, berkuku, jelas, dan dia tidak punya leher untuk disembelih. Jadi kalau kita berbicara buaya, maka kita berlepas diri, ya, mengembalikan semuanya kepada Allah. Perkara halal dan haram ini, taib, itu bicara buaya, dan sebaiknya nggak usah makan buaya pak, sekalipun halal, karena banyak makanan yang lain, gitu ya. Taib, jamin makanan lagi, kita lanjutkan dulu. Masih membahas tentang hadis Nabi SAW, wa innal harama bayyinun. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja yang diharamkan oleh Allah. Pak Bu, kalau berbicara tentang makanan, sejatinya seseorang itu tidak akan pernah puas mulutnya untuk memakan apa saja yang ada di muka bumi ini. Sampai Nabi mengatakan, "Lau anna li wadiyan, lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyani." Ini tabiat manusia Bapak Ibu dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim. Sekiranya saja anak cucu Adam itu diberikan emas yang berisikan satu lembah, maka dia lebih suka mendapatkan 2 lembah berisikan emas. Sampai kata Nabi terpenuhi mulutnya dengan tanah. Artinya hadis ini para ulama sepakat manusia itu punya tabiat bawaan lahir tidak pernah puas. Betul nggak Pak? Makanan apapun, kalau kita punya uang lebih dari cukup, bisa Bapak Ibu tugas keluar kota kemana-mana. Apakah Bapak ini sebagai pengusaha atau Bapak sebagai seorang karyawan, hari ini di Semarang, besok bisa jadi di Surabaya, bahkan keliling Indonesia. Saya mau tanya, pasti ada keinginan memakan makanan tradisional setempat, betul apa tidak? Betul nggak Pak? Kita bosan nih makan Semarang terus, kita kepengen makan yang ada di Sumatera Utara misalnya, betul nggak Pak? Itu manusia. Maka halal dan haramnya juga harus diperhatikan. Terutama jelas Pak, saya akan berbicara lagi yang haram. Kita sepakat nggak khamar itu haram? Sepakat nggak khamar ini haram? Sepakat. Nggak ada yang tidak ada yang mengatakan khamar itu halal. Terus bagaimana kalau khamar yang sudah dirubah menjadi penyedap masakan? Apakah dia tetap halal? Apakah dia menjadi halal atau tetap haram? Banyak kaum muslimin ini nggak tahu Pak. Itu nanti di dalam kitab Bulughul Maram nih, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika membahas tentang najis, Nabi pernah ditanya tentang hukum cuka. Nabi ditanya tentang hukum cuka. Tahu cuka Pak? Cuka tahu Pak? Ya, itu dimatikan supaya tidak terlihat. Gak apa-apa Pak. Hukum cuka apa kata Nabi? Tetap dia najis. Kenapa? Dia haram.
Karena cuka di zaman Nabi itu berasal dari khamr. Lah, sekarang Pak, kita ini orang timur, bergaya ikut orang-orang hidupnya Jepang, Japanese food. Bapak tahu nggak kalau Japanese food itu pakai sake? Ya kan dicampur sama sake. Sahih? Chinese food, walaupun bapak saya keturunan Tionghoa. Ya Rob, maksudnya apa? Ini orang beribadah, kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ini beribadah setiap hari sampai kumuh, lecek, rambutnya itu nggak rapi. Tapi apa kata Nabi? Wa mad'amahu haramun, makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya dari yang haram. Wa malbasahu haramun, pakaiannya dari yang haram. Pakaian itu bukan hanya pakaian ini, Pak. Kendaraan rumah itu pakaian haram. Wa ghadhiya bil haram, diperoleh semua itu dari yang haram. Lalu apa kata Nabi? Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sama Allah? Pak, Bu, kenapa kita harus bahas halal dan haram? Masalahnya capek kita ini beribadah. Wallahi Bapak Ibu, sekalipun kita ini bisa salat di Hijr Ismail di depan Ka'bah, atau mungkin pintu Ka'bah itu dibuka, kita masuk ke dalam pintu Ka'bah itu, kemudian kita menangis darah ketika bermunajat kepada Allah, tapi yang kita gunakan, yang kita konsumsi, yang kita makan dari yang haram, la maqbulah, gak akan dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi mengatakan innallaha ta'ala tayyibun la yuqbala illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, gak mau menerima yang baik-baik. Makanya maaf Bapak Ibu, saya sayang sama Anda semua karena Allah. Demi Allah nih, Allah Ta'ala dan masjid jadi saksinya. Saya kepengen kita duduk-duduk bareng nih sampai di surganya Allah. Makanya perhatikan Pak, haram ini tinggalkanlah. Tinggalkan. Sekarang saya mau tanya ya. Tapi ini bukan memunculkan kontroversi. Walaupun di sini ada bapak-bapak kita di kepolisian, saya mau tanya Pak. Zatnya semua tanaman tuh halal enggak? Zat tanaman tumbuhan halal enggak? Halal ya. Baik. Daun ganja. Jangan tersenyum. Daun ganja asal muasalnya halal atau haram? Halal itu Pak. Itu kan sayuran itu. Awalnya kan sayuran, betul apa enggak? Seperti daun kecubung. Daun kecubung itu tanaman obat ya Pak. Tapi kalau Bapak Ibu nggak percaya, daun kecubung itu kalau dipepe terus dilinting, diisep, itu lebih parah dibandingkan ganja. Karena teman saya Pak waktu SMP, dia dagang ini alhamdulillah waktu SMP ya Pak ya. Teman saya ini jual beli ganja dari Aceh. Karena dia nggak punya duit, akhirnya dia kepengen ngisep ganja, nggak punya. Tanaman obatnya teman saya itu yang ada kecubung, dia udah niat, Bang, nanti malam aku mau curi itu daun kecubung itu. Akhirnya berapa kau? Wisap lah katanya gitu. Wallah Pak, 3 malam nggak keluar rumah, tepar Pak, daun kecubung. Pertanyaannya, ganja diharamkan negara kita, hukum. Oke, kita sepakat ya. Tapi zatnya daun ganja kalau dimasak jadi sayur boleh apa enggak? Boleh enggak Pak? Ya boleh. Paham? Biji ganja itu kalau di Medan Pak, itu dijadikan penambah penyedap makanan di warung Padang. Halal apa haram? Yang haram itu ketika daun ganja itu dijemur, kemudian dijadikan linting, diisep, itu haram. Negara pun melarang. Paham ini? Anggur, halal atau haram? Halal. Ketika difermentasi, keluar alkoholnya, diminum jadi haram. Tape, halal atau haram Pak? Halal atau haram? Loh, ini ulama khilafiyah ini. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan ini para ulama khilafiyah nih, masya Allah. Ini ulama sekanan. Halal atau haram tape? Kok haram? Ulama ini tape itu halal, paham? Tapi ketika difermentasi, itu terjadi di Medan Pak, jadi tua. Itu lebih mabuk loh Pak dibandingkan topi miring Pak. Ya, itu minuman kesukaannya teman-teman waktu pas di Medan, yang semoga mereka diberi hidayah. Haram asal muasal kan dari apa Pak? Ubi loh. Kemudian dia dijadikan ragi untuk dimakan, sahih. Dan kadar oksigennya, kadar alkoholnya maaf, kadar alkohol itu sama seperti durian. Paham ya Pak ya? Durian halal atau haram? Halal. Tapi kalau itu difermentasi jadi minuman, haram enggak? Haram. Lah kita harus, sebagaimana saya katakan di pertemuan yang lalu, jangan mudah menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya. Nah,
Ini jelas Allah Ta'ala mengharamkan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, termasuk wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadisnya yang mulia, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan perkara di antara halal dan haram namanya syubhat. Halal itu kita kasih warna putih, haram itu kita kasih warna hitam. Bukan berarti pakai baju hitam haram ya, celana saya hitam. Tapi di tengah-tengah itu kalau hitam campur putih jadi apa? Abu grey. Tapi yang pakai baju grey jangan bilang, oh saya pakai baju syubhat, jangan gitu ya. Artinya syubhat itu adalah perkara yang samar-samar, Bapak Ibu. Nah ini yang repot ini. Paham? Itu perkara syubhat. Lalu Nabi melanjutkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang dimana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sehingga di sini Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, dan kemudian saya cek lagi Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau sama, orang kebanyakan tidak tahu itu karena satu, tidak punya ilmu. Betul ya Pak ya? Orang nggak tahu itu karena nggak punya ilmu. Kenapa ulama menjelaskan halal dulu atau haram dulu? Ini baru makanan loh Pak. Coba kalau berbicara agama, banyak nggak dai-dai yang menyebarkan syubhat? Maaf Pak, kita cek ya. Misalnya ini kalam ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini kalam ulama yang berdasarkan pendapatnya dan didukung ulama-ulama yang lain, tapi dalilnya tidak kuat. Soal misalnya An-Nisa ayat 29, 59 atau 29 itu, yang ketika Allah 59 ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Tentang ulul amri, Bapak bisa cek Pak Bu, semua ulama ahlus sunnah, semua ulama mazhab sepakat, selain seorang mukmin taat sama Allah dan Rasulnya, dia harus watiullah watiur rasul wa ulul amri minkum. Kama wawunya waw atof. Waw atof ini berarti ketaatan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya mutlak, dia juga harus taat kepada walul amri, yang mana dia seorang muslim. Maksud saya begini loh Pak, misalnya kita nyata-nyata presiden kita Bapak Jokowi, muslim enggak? Muslim ya. Al-Hujurat ayat 12, suudon, tajasus, riba, halal atau haram? Halal atau haram? Haram ya. Orang itu tidak akan riba kalau dia tidak suudon, tidak mencari-cari kesalahan. Kalau dia orang muslim biasa saja itu haram. Sekarang bagaimana kalau dia adalah seorang pemimpin yang ngurusi hajat kaum muslimin sebagian besar di negara ini? Boleh nggak dibuka aibnya? Boleh nggak dia itu dicela? Kalau dicela kena surah Al-Humazah Bapak Ibu. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah terus ada seorang dai, ora popo demo misalnya begitu. Buka aja aibnya. Jadinya demo tuh tadi itu. Semoga mereka diberi hidayah. Ini pemahaman syubhat Bapak Ibu. Lebih mengutamakan perasaan dan pendapat akal seorang ulama di atas pemahaman Allah dan Nabi-Nya. Bapak Ibu kita bisa cek apa kata Allah di ayat itu kan, jikalau kamu itu menemukan satu perbedaan, kan jelas banget tuh Bapak Ibu, ketika Allah Ta'ala mengatakan haramnya seseorang itu mengambil kepentingan nafsunya di atas kepentingan Allah. Misalnya kita lihat di sini, ntar ya, saya akan mengambil dalil supaya kita semakin kokoh. Misal ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum, sama An-Nisa 59 juga, tentang ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum ya. Kemudian ayat ini kan ditutup Bapak Ibu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini adalah hujah bantahan orang yang mengatakan taat kepada pemerintah itu tidak mutlak. Ini dalilnya Pak, selama dia menjalankan ketaatan. Faham Bapak ya? Ketaatan orang mukmin kepada waliul amri yang ngurusi kaum muslimin, selama berada dalam ketaatan kita taat. Tapi selama dalam kemaksiatan kita berlepas diri. Faham Bapak Ibu ya? Faham ya? Baik. Apa kata Allah? Dan jikalau kalian itu menemukan fi syai'in dalam satu al-farudduhu perbedaan, maka cepat-cepat kamu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah berarti apa? Kitabullah. Rasul itu apa?
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pendapat Salahuddin, bukan pendapat kiai, bukan pendapat ulama. In kuntum tu'minuna billah, jikalau kita beriman. Maaf Bapak Ibu, saya nggak melarang Anda ngaji ke siapapun. Tapi kalau isinya ngaji itu menjelek-jelekkan orang, Pak. Kira-kira orang aja lah, Pak. Kira-kira habis ngaji di hati kita ada sesuatu yang ganjel napa boten? Ada sesuatu yang kita ikut benci nggak? Iya kan Pak? Bapak Ibu nggak percaya nih, haji tahun lalu ini loh, haji paling tercepat jamaah haji itu yang reguler. Biasanya Pak, kalau di terminal haji Jeddah Hajian itu proses imigrasi 3 jam, bahkan sampai 4 jam. Kemarin 1 jam Pak. Kenapa? Kopernya itu udah diurusi pemerintah pakai handling. Pemerintah ngelayanin nggak hajat kaum muslimin? Tuh the best nih haji tahun ini. Bukan saya bela siapapun presiden, tapi nyatanya Bapak Jokowi betul-betul melayani kita, menolong kaum muslimin, memerintahkan menteri agama. Maksud saya, kalau semua orang dilihat cacatnya Pak, ya kita semua juga punya cacat. Tapi hendaknya cacat-cacat atau aib itu ditutup. Karena riba merendahkan, mencela halal atau haram. Nah, terus perkara haram ini dimasukkan dalam kajian, dicampur ayat yang hak, dicampur perbuatan batil. Jadi syubhat enggak? Syubhat enggak boten? Nah, yang lebih bahaya itu Pak, bukan masalah makanan dan minuman saja masalah haram atau syubhat. Yang paling bahaya itu masalah pola fikir dan manhaj. Ketika orang lagi senang beribadah, nuntut ilmu, dicekoki racun Pak. Kira-kira mati nggak nih orang? Faham Bapak Ibu maksud saya? Ngertos sama buatan? Ngertos deh. Saya bukan karena di sini ada Bapak polisi. Ini Allah sebagai saksi. Bukan saya takut sama makhluk. Ini dalil Pak. Biar Bapak Ibu faham apa itu dikatakan cara beragama. Makanya Pak, kalau dulu kita sempat membicarakan kekurangan presiden kita, siapapun dia, ternyata dia orang muslim, segera beristighfar dan bertobat. Kalau ketemu minta maaf. Jumbo Pak Jokowi, Pak, saya dulu pernah menghina Anda Pak, saya minta maaf. Oh iya Pak, kalau nggak minta maaf repot itu Pak. Pak Habibie udah meninggal ya. Dulu pernah ikut demo tahun 98 ya, benar? Ya Pak, istighfar dan tobat Pak. Kalau ketemu anggota keluarganya minta maaf. Kaum muslimin beliau itu Pak. Faham maksud Bapak? Ini masalah syubhat, ini bukan hanya masalah makanan, rizki, bukan. Yang paling bahaya masalah halal, haram, dan syubhat agama. Ini paling bahaya ini. Karena apa kata Nabi SAW? Masalah syubhat aja Bapak Ibu. Ini saya lanjutkan hadisnya. Nabi mengatakan, "Famanittaqa syubhati", maka barang siapa yang bertakwa kepada perkara syubhat, dia takut dengan perkara syubhat, dia hindari, faqad istabara lidini wa irdi, maka sungguh akan terjaminlah, terjagalah agama dan kehormatan dirinya. Dan Nabi melanjutkan berikutnya, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami, siapa saja yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia akan jatuh dalam perkara haram. Ini ngomong bukan kulo loh Pak. Dan ulama semua sepakat, jangankan perkara haram Pak, dia nih suka perkara syubhat, jatuh nanti dalam lama perkara haram. Apa dalilnya Ustadz? Bapak Ibu buka surat Yusuf ayat 13, juz ke-13, surah Yusuf ayat ke-50 ya, posisi paling atas sebelah kiri gitu, Quran pojok. Nek mau disebut tempatnya. Jelas Pak, manusia itu punya tabiat apa? Wa inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu dasar kita ini selalu mendorong kepada yang buruk. Jelas itu. Kita pun lahir nih Pak. Mau beriman atau tidak, nafsu kita itu dorongnya pasti yang buruk. Betul apa tidak? Saya kan pernah ngomong nih Pak. Coba di suatu hari hati kita dinetralkan. Tidak sedang melakukan kebaikan, juga tidak sedang melakukan kemaksiatan. Kira-kira di waktu yang sama, hati cenderungnya mau yang mana nih? Baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Maka syubhat itu perkara yang akan menjadikan seorang terjatuh dalam perkara haram. Kalau berbicara rizki, hati-hati ya Pak. Kalau ada tiba-tiba orang ngasih kita itu poin, maksud saya itu bonus,
bukan karena pekerjaan kita, juga bukan karena pekerjaan satu tim tiba-tiba dapat bonus gitu, entah dari mana gitu. Saya sarankan supaya nggak menimbulkan konflik. Kalau ditolak dari atasan bisa timbul konflik madarat, Pak, diterima tapi jangan bawa pulang. Contoh ya, kan kadang sistem nggak bisa kita tolak nih. Contoh, atasan sudah menginginkan ini semua dibagi rata, paham? Kalau kita tolak ini akan jadi madarat buat kita. Contoh, maka tinggalkan kemaslahatan untuk menghindari madarat terbesar jadi kaidah, paham? Tinggalkan satu kemaslahatan untuk menolak satu kemadaratan yang lebih besar, itu dikerjakan. Maka mungkin Bapak tidak frontal menolak bonus itu, Pak. Bapak terima, tapi ingat jangan dibawa pulang ke rumah dan jangan dimanfaatkan. Wis dikai fasum aja lah wis. Langsung ojo buru-buru neng. Jangan lama-lama di rekening kita, Pak. Jangan lama-lama kita simpan di bawah jok motor. Jangan lama-lama disimpan itu di bawah tempat ban mobil. Ban serep. Jangan, Pak. Wis, keluarkan lah wis. Tuku itu paving untuk fasum, tuku itu yakni lampu itu jalan umum, kelas. Karena itu akan mempengaruhi doa-doa kita, Pak. Akan mempengaruhi sholat-sholat kita. Saya takut kalau barang haram ini kita bawa pulang, padahal itu adalah hari terakhir kita hidup di muka bumi ini. Coba, rugi banget kita, Pak, Bu. Inilah orang yang warok namanya. Maka saya sayang sama panjenengan. Kalau ini ada perkara syubhat, tinggalkan, Pak. Apalagi yang haram. Karena kita hidup bukan untuk di sini, Bapak Ibu. Karena kita hidup untuk nanti di kehidupan yang abadi, surganya Allah. Demikian, Pak, Bu. Ini sudah lewat waktunya. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu maksud yang menerima yang saya maksud. Faham nggak, Bapak Ibu? Ini hadis belum selesai. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan ini pada hari yang akan datang. Karena kalau saya melihat hadis ini aja, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin itu malah mentafsir satu hadis ini sampai 14 poin, Pak. Saya nggak akan sebanyak itu, Pak. Nanti jenengan jenuh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini bisa kami sampaikan. Hati-hati ya Pak Bunji, belajar terus yang halal apa, yang haram apa. Nanti kalau nggak jelas berarti syubhat. Dan kalau jelas itu syubhat, jangan dikerjakan, jangan dikonsumsi, jangan dibawa pulang. Ujung-ujungnya nanti haram. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada yang kurang dalam yang saya sampaikan. Semoga menjadi amal soleh kita. Semoga setelah ini kita menjadi bertakwa, dan semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.